Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, Mata Ketiga akan mengangkat tema tentang pedang kuno yang memiliki kemampuan nanoteknologi kuno yang digunakan oleh Sultan Saladin. Mari pemirsa kita simak lebih mendalam. Pada tahun 1192, tatkala Perang Salib ketiga di Eropa pada abad pertengahan akan segera berakhir, siapapun tidak ada yang mampu menaklukkan pihak lawan. Dunia Kristen dan dunia Islam akhirnya memutuskan untuk berdamai. Negosiator yang dikirimkan oleh pasukan Kristiani adalah Raja Richard I dari Inggris yang pemberani dan mahir berperang, yang dijuluki sebagai Richard si Hati Singa, Richard the Lionheart. Sedangkan pihak lawan adalah pemimpin legendaris dunia Islam, Sultan Saladin atau Salahuddin Ayyubi dari Mesir, yang juga merupakan lawan bebuyutan Richard. Dua kesatria bertemu akan saling menghargai dan mengagumi. Tentu saja tidak dilewatkan untuk memamerkan kecanggihan masing-masing. Richard the Lionheart lebih dahulu memamerkan keunggulannya. Terlihat sang raja mengambil tongkat kerajaan dari penjaga di sampingnya, sebuah tongkat besi dengan diameter sekitar 4 cm, meletakkannya di atas papan kayu dan diayunkanlah pedang berbilah lebar di tangannya. Dengan ditebaskannya pedang itu, diiringi suara cering, tongkat besi itu pun patah menjadi 2 potong. Sultan Saladin memberikan pujian hangat, dan sambil meraih sebuah bantal sandaran sutra berisi bulu, ia meletakkannya berdiri di tanah. "Saudaraku, bisakah senjatamu memotong bantal ini?" tanyanya. "Tidak, tentu saja tidak," jawab Richard the Lionheart. "Semua senjata tajam di dunia sekalipun jika itu adalah pedang Raja Arthur juga tidak akan mampu." "Kalau begitu tolong Anda perhatikan," kata Sultan Saladin sambil menggulung lengan jubahnya. Terlihat ia mengeluarkan pedang lengkungnya. Dengan sangat terampil ia menyeret pedang itu dan menggariskannya di atas bantal. Sepertinya dengan tidak menggunakan banyak tenaga, bantal itu pun seperti merekah dengan sendirinya dan telah terbelah menjadi 2. "Itu trik sulap," protes Richard the Lionheart. Sultan Saladin pun tampaknya memahami kebingungannya. Lalu ia melepaskan cadar yang selama ini ia kenakan dan meletakkannya di bagian tajam pedangnya. Lalu perlahan-lahan menjulurkan pedang itu serta tiba-tiba menarik pedangnya, dan cadar itu seketika terpotong menjadi 2 serta perlahan-lahan melayang jatuh. Para penonton kesatria Eropa sangat tertegun dibuatnya. Pedang Damaskus memotong kain kasa di udara. Kisah kontestasi memotong kain kasa di udara ini ada dalam buku novelis Walter Scott, The Talisman. Walter Scott adalah seorang novelis sejarah Skotlandia yang terkenal pada akhir abad ke-18. Ia sangat mumpuni dalam menulis novel roman, novel sejarah, mirip dengan berbagai versi Tiongkok seperti Roman Tiga Kerajaan, Samkok, Water Margin, dan sebagainya. Karena ini adalah romansa, novel sejarah, penulis tidak tahu apakah detailnya ada yang dilebih-lebihkan atau tidak. Tetapi konon ketika para kesatria yang menggunakan pedang sejenis ini, tatkala menguji kemampuan dalam ilmu pedang mereka, apakah sudah mencapai standar mahir, yakni pada akhirnya dapatkah memotong kain kasa di udara. Jadi deskripsi Scott bukannya tanpa dasar. Dan negosiasi damai ini memang benar-benar ada dalam sejarah. Pada akhirnya perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani adalah perjanjian Java yang terkenal. Lagi pula kedua Raja Agung itu juga benar-benar saling mengagumi. Setelah menandatangani perjanjian, kedua belah pihak saling bertukar banyak hadiah untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak diketahui apakah pedang setajam itu termasuk di antara hadiah dan cenderamata. Tak tahu apakah yang diberikan oleh Saladin saat itu. Terdapat pula pedang jenis ini yang sangat dicari oleh para bangsawan Eropa. Karena berasal dari Damaskus, ibu kota Suriah, itulah sebabnya orang-orang menyebut senjata tajam tersebut sebagai pedang atau pisau Damaskus. Sebenarnya ada banyak jenis pedang Damaskus. Pisau atau pedang jenis ini dikenal luas karena ketangguhannya dalam memotong logam dan benda keras lainnya di medan perang, sehingga telah menjadi representasi citra dari pedang Damaskus.
Ciri bersama dari pedang ini adalah tidak hanya tajam sampai tingkat yang mengerikan, tetapi juga sangat ulet. Mata pisaunya tidak mudah cuil, tetap seperti baru sekalipun sudah lama dipakai. Lagi pula mudah dikenali, yaitu pada bagian tubuh pedang itu terdapat pola khusus yang sangat indah. Persyaratan pembuatan pedang tiada tara. Sesampainya di zaman modern, pedang Damaskus bahkan telah dianggap sebagai yang pertama dari 3 senjata tajam terkenal di dunia, melampaui keris dan samurai. Lalu mengapa ia memiliki performa yang tidak bisa ditandingi oleh senjata lain? Untuk membuat pedang yang tak tertandingi membutuhkan 2 persyaratan. Tidak bisa dikurangi salah satunya, yakni baja yang baik dan empu yang memiliki keterampilan seni serta teknik yang canggih. Baja yang digunakan dalam pedang Damaskus adalah baja Woods yang dihasilkan di India, dan hanya baja Woods India yang dapat digunakan. Mengapa? Ada pendapat yang berbeda-beda selama ratusan tahun ini, tetapi umumnya diyakini bahwa metode pembuatan baja Woods dengan peleburan khusus, yaitu peleburan pada suhu rendah 1000 derajat Celcius, sangat mungkin merupakan alasan utama ia terpilih sebagai bahan baku senjata tajam pertama di dunia. Suhu rendah yang disebutkan di sini adalah relatif terhadap tungku peleburan baja lainnya, karena suhu tungku pembuatan baja umumnya berada di atas 1600 derajat Celcius. Dan keterampilan penempaannya juga sangat istimewa. Penempaannya juga harus dilakukan pada suhu rendah, yang di Tiongkok disebut tempa dingin. Suhu selama penempaan hanya dapat dikontrol pada sekitar 300 derajat, tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Empu ahli pembuat pedang perlu menilai suhu bilet baja dari sedikit perubahan warna api, memilih waktu penampaan yang tepat. Jika suhu sedikit lebih tinggi, produk yang dihasilkan mungkin merosot menjadi produk biasa-biasa saja dan tidak akan mencapai tingkatan keris atau samurai pusaka yang dapat memotong besi seperti lumpur. Ini membutuhkan teknologi dan pengalaman yang sangat tinggi. Hal yang sama berlaku dalam proses quenching atau pendinginan yang mengikutinya. Suhunya tidak boleh terlalu tinggi, karena dalam pengolahan baja pada umumnya, semakin tinggi suhunya, semakin mudah menyingkirkan ketidakmurnian bahan, dan semakin baik kualitas produk jadinya. Sedangkan pada saat membuat senjata tajam, umumnya dipilih untuk ditempa pada suhu tinggi, karena baja memiliki plastisitas yang lebih baik pada suhu tinggi dan mudah dioperasikan. Namun senjata tajam peringkat pertama pada daftar persenjataan itu justru dilakukan sebaliknya. Mengapa bisa demikian? Alasan mengapa pedang Damaskus lebih unggul adalah karena adanya struktur nanotub karbon ajaib di dalam tubuhnya. Jika ditempa pada suhu tinggi, sejumlah besar karbon akan hilang, kristal karbon akan hancur, dan struktur nanotub karbon juga ikut terurai, sehingga pedang hasil tempaan tidak jauh berbeda dari pedang biasa. Fisikawan Jepang Sumio Ijima menemukan struktur nanotub karbon pada 1951 saat ia bekerja di perusahaan NEC di Jepang, yang merupakan molekul karbon berbentuk tabung, dan setiap atom karbon pada tabung membentuk struktur sarang lebah segi 6, kemudian membentuk seluruh tabung karbon. Tabungnya sangat tipis, hanya berskala nano, dan puluhan ribu tabung nanokarbon hanya selebar 1 helai rambut. Dari sanalah nama tabung nanokarbon berasal. Tingkat kekerasan nanotub karbon sangat tinggi, sebanding dengan intan. Intan adalah apa yang biasa kita sebut berlian, dan itu adalah zat alami yang paling keras di dunia. Bagaimanapun tidak seperti berlian, nanotub karbon juga memiliki sifat kelenturan yang baik dan dapat diregangkan. Selain itu, studi tersebut juga menemukan bahwa nanotub karbon 100 kali lebih kuat dari baja dengan volume yang sama, tetapi hanya 1/6 hingga 1/7 dari beratnya. Oleh karena itu, nanotub karbon disebut serat super. Pedang Damaskus mengandung karbon nanotub CNT. Bagaimana karakteristik nanotub karbon ini terlihat sangat mirip dengan pedang Damaskus. Memang benar demikian, karena struktur nanotub karbon juga ada pada pedang Damaskus. Hal ini ditemukan pada November 2006 oleh fisikawan Peter Faufler dan tim penelitinya di Technical University of Dresden, TU Dresden di Jerman.
Mereka menemukan sejumlah kecil jejak nanotube karbon dalam sampel pedang Damaskus dari abad ke-17. Mereka memperkirakan bahwa dalam proses pembuatan pedang Damaskus, beberapa elemen katalitik meresap ke dalam baja dan menyebabkan tubuhnya karbon nanotube. Sifat mekanik pedang Damaskus unik dan keberadaan karbon nanotube mungkin merupakan faktor kunci. Temuan mereka diterbitkan pada bulan itu juga di jurnal Nature. Artinya pada zaman kuno hampir 1000 tahun yang lalu, orang-orang sudah memahami dan menggunakan nanoteknologi. Semua besi baja sebenarnya secara ketat adalah paduan karbon besi. Tetapi mengapa hanya selama proses pembuatan pedang Damaskus saja yang dapat terbentuk struktur nanotube karbon dengan kekerasan tinggi dan kekuatan tinggi, padahal tidak dapat terbentuk pada besi baja lainnya? Orang zaman dahulu juga tidak memiliki mikroskop, apalagi tidak memiliki sistem pemantauan yang modern dan lengkap. Selain itu, seluruh proses dioperasikan secara manual. Lantas bagaimana cara mereka membuat atom karbon yang tidak kasat mata ini patuh dan bergandengan tangan untuk membentuk struktur khusus seperti ini? Dan apakah proses pembentukannya ketika pembuatan bajanya di dalam krus atau crucible, atau dalam proses penempaan ataukah pada pendingin akhir? Apakah yang menjadikan katalisnya? Sangat disayangkan bahwa teknologi pembuatan pedang Damaskus tiba-tiba menghilang pada abad ke-18, sehingga semua masalah ini pun menjadi misteri yang belum terpecahkan. Karena begitu banyak perubahan dalam teknologi manufaktur dan bahan baku, mereplikasi baja Damaskus hampir tidak mungkin dilakukan. Bisa dikatakan mustahil untuk membuat baja Damaskus lagi. Saat ini juga banyak terdapat pedang Damaskus di pasaran. Sekarang tampaknya mereka yang memiliki pola gambar di tubuh pedang disebut sebagai pedang Damaskus. Di antara mereka, ada juga yang dibuat oleh empu kontemporer, tetapi yang dipergunakan bukan baja Woods, karena baja Woods sekarang juga sudah punah dan metode penempaannya juga berbeda. Meski terdapat pola gambar dan penampilannya terlihat sangat mirip, namun tanpa dukungan karbon nanotube, performanya memang berbeda. Setidaknya sampai sekarang, penulis masih belum pernah mendengar ada ahli pedang atau pecinta pedang dan pisau yang berhasil menantang memotong kain kasa di udara. Senjata kuno dengan teknologi tinggi modern. Sesungguhnya di antara senjata kuno bukan hanya pedang Damaskus yang menggunakan teknologi tinggi. Misalnya pedang Raja Kaucian dari Kerajaan Yue ditemukan di makam Chu di Provinsi Hubei pada 1965. Raja Yue Kaucian 464 sebelum Masehi adalah salah satu dari 5 penguasa besar pada periode musim semi dan gugur. Ia orang yang Wo Xin Chang dan sebuah idiom kuno yang berarti untuk menggambarkan seseorang yang melakukan kerja keras, ikhlas menanggung penghinaan dan beban berat dalam rangka untuk menjadi kuat, serta pada akhirnya berhasil mencapai cita-citanya. Jadi pedang tersebut telah berumur lebih dari 2000 tahun. Namun ketika tergali masih seperti baru, bersinar dengan kilauan cahaya dingin, tajam tiada tara, sedikit pun tidak ada tanda-tanda berkarat. Penelitian telah menunjukkan bahwa ribuan tahun tidak berkarat adalah berkat lapisan senyawa garam kromium setebal 10 mikron pada permukaan pedang. Penemuan ini langsung menghebohkan dunia, karena metode penanganan oksidasi garam kromium ini dianggap sebagai teknologi maju yang baru muncul di zaman modern, dan patennya pertama kali diajukan pada 1937. Pedang itu sekarang disimpan di Museum Provinsi Hubei. Ada juga pedang perunggu yang ditemukan di Terracotta Warriors and Horses di Xi'an, sebuah pedang perunggu yang tertindih di bawah patung prajurit terakota seberat 150 kg dan bilahnya bengkok lebih dari 45 derajat. Setelah para arkeolog menyingkirkan prajurit terakota tersebut, pedang perunggu itu langsung kembali ke keadaan semula dan semua ahli yang hadir tercengang. Kemudian mereka berkonsultasi dengan ahli metalurgi dan jawabannya adalah bahwa ini adalah fenomena yang hanya ditemukan pada bahan logam paduan memori bentuk. Fenomena shape memory alloy baru diperhatikan oleh para ilmuwan pada 1950-an dan kemudian diterapkan pada ilmu material. Terkadang ketika merenung, kita benar-benar tidak bisa meremehkan kecerdasan orang zaman dahulu.
Nenek moyang kita dulu pernah mempunyai banyak penemuan dan kreasi yang tidak kalah dengan teknologi modern. Hanya saja belum dapat diturunkan karena kekacauan perang, kerusuhan sosial, atau berbagai penyebab lainnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.